Iya, halo. Saya Ransa mengucapkan kembali selamat datang. Kali ini kita akan membicarakan tentang saham, terlebih tentang indeks yang sekarang ini pada kisaran 5.000. Sekarang itu tanggal 28 Juni 2020. Ini hari Minggu sore saya membuat rekaman ini. Ya. Kalau kita melihat di chart ini, saya menggunakan chart Nexus. Memang bahwa grafik itu berkutat atau muter-muter pada kisaran harga 5.000 ya. Ini saya bidik resist supportnya menggunakan menu paket dari chart Nexus. Itu supportnya itu tercantum 4.747, sedangkan resist atas itu 5.133, sedang resist yang lebih rendah itu 5.018, dan support yang lebih tinggi itu berapa ini, 4904, katakanlah gitu aja ya. Artinya bahwa para trader sekarang ini mengalami suatu kebimbangan atau ragu-ragu apakah grafik akan terus naik atau akan turun. Makanya dari pola perilaku pasar bisa kita lihat bahwa grafiknya memang muter-muter di sini. Itu kalau kita runut di sini, coba kita pakai tanda panah untuk memberi tanda. Nah, di panah itu ini sempat menyentuh harga, bukan harga, indeks pada nilai 3.937. Itu terendah pada tanggal 24 Maret 2020. Kemudian naik terus sampai ini tanggal berapa ini, 6 April 2020, sempat pada kisaran harga 4.800-an, turun lagi terus belakangan ini, katakanlah minggu terakhir ini, pada kisaran 5.000. Artinya apa? Bahwa kita kalau trading ya mau tidak mau cuma jangka pendek saja. Kalau untuk mengambil long, mungkin kita akan mengalami penurunan walaupun tidak terlalu dalam menurut support yang diindikasikan oleh chart Nexus ini ya. Itu kesimpulannya bahwa kita untuk trading belakangan ini bisa mengambil posisi jangka pendek saja. Kalau sudah untung ya dikit-dikit jual aja, nggak apa-apa. Dan nanti sampai kapan ini grafik masih akan bergeser pada ini, turun naik seperti ini di grafik itu ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa grafik dari sini, dari panah yang kuning oranye ini naik begitu. Kenapa? Kalau kita runut dari sini, kita memberi panah lagi dari sini, ini kan awal isu COVID-19, terus dari sini sampai sini, sampai sekitar 3.900-an gitu, mulai naik lagi. Pada hari pertama naik itu bahkan sempat naik sampai 10%, itu indeks cukup besar berarti. Artinya apa? Bahwa orang melihat bahwa indeks di 3.900 ini sudah sangat rendah. Artinya
para trader memandang bahwa indeks pastilah naik karena isu utama penyebab indeks turun yaitu COVID-19 itu tidak akan berdampak lebih jauh lagi. Demikian, maka ini naik terus sampai kisaran 5.000 ya. Tuh. Sekarang kita memilih saham yang mana untuk menyikapi kisaran indeks di 5.000 ini. Kalau saya tetap menyarankan bahwa kita perlu memilih saham yang liquid. Artinya adalah bahwa saham yang permintaannya cukup besar untuk kita menjual berapapun yang kita punya begitu. Sehingga dana kita aman untuk ditanamkan atau untuk membeli saham. Lalu yang kedua, kita perlu memilih saham yang haircut-nya itu kecil. Apa itu haircut kecil? Haircut kecil itu adalah saham yang oleh para sekuritas itu dinilai cukup bagus, cukup liquid, makanya mereka menghargai nilai likuiditas saham itu cukup besar, makanya cut-nya itu cuma kecil ya, katakanlah sekitar 20 atau skor lebih kecil lagi 5% atau berapa gitu, itu bagus. Nah, untuk lebih mengerucut lagi, saya akan menyarankan atau katakanlah mengajak melihat pada saham perbankan pemerintah, BMRI, BBNI, BBTN, BBRI, begitu. Sekarang kita coba ya yang Bank BTN dulu ya. Ini Bank BTN sempat menyentuh sekitar 740 gitu, dan yang terakhir ini pada kisaran harga 1210 gitu, sekitar ini ya. Nah ini akurannya berapa itu? Akurannya betul 1210 ya. Tuh. Ini ya pastilah harganya masih akan berkisar dari sini 1200-an lebih dikit, sampai nanti kalau turun ya 1000-an gitu. Karena kalau kita kembali melihat indeks tadi di 5.000-an ya, ini akan mengikuti seperti itu. Jadi naik turunnya ya tidak terlalu banyak. Makanya saya sarankan bahwa kalau memang sudah profit ya kita profit taking saja, nggak apa-apa. Nanti menunggu lagi kalau turun sedikit kita beli lagi begitu. Semoga nanti tidak akan turun lebih jauh, karena kalau melihat perkembangan penanganan COVID-19 memang sudah lebih bagus sekarang. Mulai aktivitas bisnis mulai bergeliat begitu. Sekarang kita mencoba pada BBNI ya. BBNI berapa ini? Ya, BBNI ya besar antara 4.200 sampai sekitar 4.800. Ini cukup lebar perbedaan harganya. Mungkin kalau sekitar 4.900 itu kalau memang sudah untung ya bolehlah kita jual, nanti kita menunggu mau turun lagi, nanti beli di sekitaran harga 4.000-an berapa ini, 4.400 atau berapa kalau memang bergerak di sekitar situ.
ya memang kita tidak bisa memastikan ya nanti harganya akan bergerak ke berapa, karena pasar itu melibatkan sangat banyak orang dan banyak faktor yang mempengaruhi. Sekarang kita melihat BMRI, ini Bank Mandiri. Nah ini sudah, ini akan berkisar antara ya katakanlah 4.700 sampai mungkin 5.200 gitu. Kalau memang sudah mendekati harga 5.200 atau syukur-syukur lebih sedikit, nah itu kalau sudah untung. Dulu gulanya lebih rendah ya profit taking nggak apa-apa, nanti kita tunggu lagi waktu harga sedang turun gitu. Sekarang kita lihat pada BBRI. Oke, ini muncul apa ini? Muncul MACD yang kita hapus saja. Oh, nggak kelihatan. Sudah nggak apa-apa. Ini kisarannya pada sekitar 2.900-an sampai berapa ini? Sampai 3.300. Ini pada harga terakhir turun dan ditutup pada 3.030 ya, pada tanggal 26 Juni 2020. Ya kiranya harga akan berkisar dari sini sekitar 2.900-an sampai 3.300-an. Nanti kalau harganya turun di 2.900-an berapa gitu ya, bolehlah kita beli, untuk kita tunggu, kita jual tidak lama di 3.000-an lebih berapa begitu. Karena kalau saya memandang bahwa ini indeks juga dalam waktu dekat belum akan menembus 5.000-an 100 begitu. Coba kita kembali ke indeks. Ini belum akan menembus pada indeks 5.000-an 100. Ini saya membidik super resist menggunakan menu yang sudah ada di chart Nexus lain, seperti di tanda panah ini. Ini sudah paket dari chart Nexusnya begitu. Demikian. Ini saya membidik bahwa saham yang aman untuk kita ambil bagian atau kita beli pada saham yang cukup liquid, yaitu pada bank-bank pemerintah. Kenapa demikian? Karena saham-saham ini menurut saya cukup aman untuk dibeli oleh lembaga, jadi tidak perorangan. Kenapa? Kalau lembaga, karena lembaga itu ada pertanggungjawaban oleh pelaku eksekutornya untuk mempertanggungjawabkan kepada lembaga. Kalau perorangan seperti saya itu ya lebih bebas untuk memilih saham apa saja, karena tanggung jawabnya itu hanya pada kita sendiri. Lain kalau kita menginvestasikan atau trading menggunakan dana dari lembaga, karena kita harus lebih hati-hati untuk memilih saham yang dirasa aman. Demikian, ini saya membuat rekaman pada hari Minggu sore tanggal 28 Juni 2020, dan besok tanggal 29 Juni 2020 itu hari Senin.
kita bisa melihat pergerakan harganya. Nanti mudah-mudahan ulasan yang saya sampaikan kepada Anda bisa memberi manfaat. Dan ingat, sebelum melakukan trading harap menjaga persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu mentalitas yang bagus. Terus jangan lupa untuk berdoa agar kita mendapat hasil yang terbaik dari usaha kita. Demikian, mudah-mudahan memberi manfaat, dan mohon maaf atas segala kesalahan tutur kata. Semoga sukses. Terima kasih.